Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Wagiran M. Hum dan Ibu Septina Sulistianingrum SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Mega Ananda Pratiwi dengan NIM 2402020002. Di sini saya akan memaparkan hasil desain pembelajaran yang berjudul Desain Pembelajaran Menulis Teks Berita Menggunakan Model Problem Based Learning dengan Media Majalah Dinding untuk siswa fase D kelas 7. Berikut adalah daftar isi mengenai desain pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, dan 3. Tujuan. Untuk yang kedua yaitu landasan teori yang berisi 1. Tinjauan penelitian terdahulu, 2. Kajian teoritis. Yang ketiga yaitu desain pembelajaran inovatif, dan yang keempat yaitu penutup. Oke, untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, keahlian menulis sangat penting untuk dikuasai oleh peserta didik karena merupakan media utama menyampaikan ide, gagasan, dan informasi secara tertulis melalui proses kreatif yang kompleks. Salah satu jenis tulisan yang harus dipelajari adalah teks berita, yang berfungsi menyampaikan informasi faktual dan melatih sikap kritis siswa. Pembelajaran menulis berita sering menghadapi tantangan dalam penyusunan teks yang terstruktur dan menarik. Nah, model problem-based learning atau PBL dengan media majalah dinding efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Pendekatan ini mendorong berpikir kritis, kreativitas, dan juga partisipasi aktif dengan menghasilkan teks berita yang sistematis dan komunikatif, sehingga mempersiapkan siswa menghadapi tantangan komunikasi tertulis di dunia nyata. Oke, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana desain pembelajaran dengan model problem-based learning atau PBL yang memanfaatkan media majalah dinding dapat meningkatkan kemampuan siswa fase D kelas 7 dalam menyusun teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Rumusan masalah yang kedua, apa pengaruh penerapan media majalah dinding dalam pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan evaluasi hasil karya menulis teks berita siswa? Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama, mendesain dan menerapkan pembelajaran menulis teks berita menggunakan model problem-based learning yang didukung oleh media majalah dinding agar siswa mampu menyusun teks berita secara sistematis dan sesuai kaidah kebahasaan. Untuk tujuan yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja secara kolaboratif untuk mempresentasikan serta mengevaluasi hasil karya menulis teks berita di majalah dinding dengan kreativitas dan berpikir kritis siswa. Untuk selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Yang pertama ada tinjauan penelitian terdahulu dan yang kedua ada kajian teoritis. Di sini saya mengambil 5 penelitian terdahulu. Nah, berikut saya akan memaparkan atau menjelaskan penelitian terdahulu yang pertama dan yang kedua. Untuk penelitian yang pertama, penelitian oleh Rokayatun 2023 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Kendal yang mengalami kesulitan mengungkapkan ide, memahami struktur teks, dan penggunaan atau penguasaan kosakata dengan menerapkan model problem-based learning atau PBL yang dikombinasikan dengan media YouTube melalui tahapan pendahuluan, inti, dan juga penutup.
Hasilnya menunjukkan 97% siswa mencapai kategori baik sampai sangat baik. Nah, keberhasilan ini terkait dengan kompetensi guru dalam mengelola kelas, metode inovatif, dan media menarik yang membuat siswa aktif, kreatif, dan kritis dalam menulis teks berita. Kesimpulannya, model pembelajaran problem-based learning tersebut dengan media YouTube efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis, minat belajar, dan hasil belajar bahasa Indonesia khususnya dalam menulis teks berita yang kreatif dan sesuai kaidah kebahasaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu penelitian yang kedua. Untuk penelitian yang kedua, yaitu penelitian tindakan kelas Mustaqim tahun 2023, menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dengan media gambar dan video pada siswa kelas 6 dapat meningkatkan kemampuan menulis teks berita secara signifikan. Nah, dari dua siklus pembelajaran, skor rata-rata meningkat dari 69,8 pada siklus pertama menjadi 87 pada siklus kedua. Dan seluruh siswa mencapai ketuntasan KKM. Model ini membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam mengekspresikan ide sesuai unsur berita yaitu 5W plus 1H serta mengatasi kendala seperti konsentrasi dan penggunaan ejaan yang benar. Selain hasil tesnya meningkat, sikap positif siswa terhadap pembelajaran menulis juga meningkat, mendukung proses belajar yang berkomunikatif dan sesuai dengan kurikulum 2013. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan penelitian terdahulu, ada penelitian ketiga dan juga keempat. Untuk penelitian yang ketiga, penelitian tindakan kelas Wedaswari et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa penerapan model problem-based learning atau PBL pada siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Kintamani berhasil meningkatkan kemampuan menulis teks berita secara signifikan. Dengan nilai rata-rata meningkat dari 68,6 menjadi 80,72 setelah dua siklus pembelajaran. Nah, model ini melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah nyata, berdiskusi kelompok, dan menulis berdasarkan pengalaman dan informasi dari media gambar maupun video, yang juga dapat memotivasi dan meningkatkan antusiasme siswa. Pendekatan ini efektif mengatasi kesulitan mereka dalam mengembangkan isi tulisan, memahami struktur, terus penggunaan kosakata, dan juga penggunaan tanda baca yang tepat, serta membuat semua siswa mencapai ketuntasan pembelajaran. Untuk penelitian yang keempat, yaitu penelitian oleh Khadijah et al. Tahun 2024, menunjukkan bahwa penerapan model problem-based learning atau PBL secara eksperimen pada siswa kelas 7 SMP PGRI 1 Ciawi efektif meningkatkan keterampilan menulis teks berita dengan kenaikan postes menjadi 93,40 dari pretest 64,37 pada kelas eksperimen. Lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Karena model ini membuat siswa itu lebih aktif, kreatif, dan juga kritis dalam menyelesaikan masalah nyata, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap isi, struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan teks berita. Kendala yang masih ditemui adalah keterbatasan kosakata dan juga pemahaman topik, sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut untuk mengoptimalkan pengembangan unsur teks dan penggunaan bahasa yang benar.
Untuk selanjutnya yaitu tinjauan penelitian terdahulu yaitu penelitian kelima yang dilakukan oleh Erin Siti Nurazizah et al. Pada tahun 2025. Nah, penelitian mereka menunjukkan bahwa penerapan model problem-based learning atau PBL berbantuan media Canva efektif meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 11 MA dengan meningkatkan nilai rata-rata post-test 83,3 dari pretest 57,5. Proses pembelajaran meliputi tahapan orientasi masalah, pengorganisasian kelompok, pengarahan penelitian, pengembangan dan penyajian hasil, serta evaluasi. Nah, media Canva membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Penilaian menunjukkan perkembangan positif pada isi, organisasi, kebahasaan, dan tampilan tulisan sekaligus memfasilitasi kemampuan berpikir kritis serta kolaborasi siswa dalam menghasilkan tulisan yang kreatif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, untuk perbedaan dan kebaruan antara 5 penelitian tersebut dengan desain pembelajaran yang telah saya buat, yaitu rancangan pembelajaran yang menggunakan majalah dinding sebagai media fisik memiliki keunggulan dalam memadukan aspek visual dan kolaborasi langsung antar siswa. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak menggunakan media digital seperti YouTube, gambar, video, atau Canva. Majalah dinding sebagai media pembelajaran dapat menstimulasi keterlibatan aktif siswa dengan mengembangkan kreativitas dan interaksi sosial secara nyata. Hal tersebut sangat sesuai untuk siswa fase D kelas 7 yang sedang berkembang keterampilan kolaboratif dan komunikasi tertulis secara visual. Selain itu, majalah dinding menawarkan strategi problem solving yang komprehensif melalui presentasi kreatif dan juga kolaboratif, memberikan kontribusi praktis bagi guru dalam merancang pengalaman belajar yang inovatif, konseptual dan juga komunikatif sekaligus mengembangkan literasi siswa secara holistik melalui latihan menulis, membaca, dan komunikasi yang menarik dan interaktif. Untuk selanjutnya yaitu kajian teori, yaitu konsep menulis atau konsep elemen menulis. Menulis adalah keahlian berbahasa penting yang harus diajarkan kepada siswa, terutama menulis teks berita yang merupakan jenis penulisan naratif yang menyajikan kejadian secara sistematis dan kronologis dengan fokus pada fakta. Nah, menulis dapat membantu siswa merumuskan dan mengatur ide, gagasan, dan perasaan dalam tulisan, serta memiliki berbagai tujuan seperti menyelesaikan tugas, tujuan estetis, menyampaikan informasi, ekspresi diri, kreasi, dan juga komersial. Ada juga manfaat menulis meliputi pengembangan potensi, ide, dan konsep, kemampuan mencari serta menguasai informasi, pengaturan gagasan yang teratur, evaluasi ide secara objektif, penyelesaian masalah, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, dan pembiasaan berpikir dan berbahasa yang teratur. Nah, teks berita menurut jenis narasi menekankan urutan kejadian dan penyajian fakta untuk memberikan pemahaman yang jelas. Sasaran pembelajaran bagi siswa kelas 7 fase D adalah mengembangkan kemampuan menulis teks berita yang terstruktur, memenuhi kaidah kebahasaan, dan menggunakan media majalah dinding sebagai sarana kreatif untuk presentasi yang menarik dan juga komunikatif. Untuk selanjutnya, kajian teori mengenai teks berita. Nah, teks berita memiliki ciri khas
atau ciri utama yang membedakannya dari jenis teks lain, yaitu bersifat faktual, objektif, dan aktual. Berita faktual berarti menyajikan informasi berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi dan diverifikasi dan tidak mengandung opini atau rekayasa. Objektivitas melibatkan penyajian informasi secara netral tanpa memihak atau memasukkan pandangan pribadi penulis. Aktual menunjukkan bahwa berita berisi peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang berlangsung, relevan dengan kondisi terkini dan penting dalam diketahui pembaca. Teks berita umumnya menyertakan elemen 5W+1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how, untuk memberikan penjelasan lengkap dan biasanya disusun dengan struktur yang sistematis, meliputi judul atau headline, teras atau kepala berita, tubuh berita, dan juga ekor berita sebagai penutup. Bahasa yang digunakan dalam teks berita adalah bahasa yang bersifat jelas, ringkas, dan mengalir dengan kalimat aktif serta penggunaan konjungsi yang tepat untuk memastikan kelancaran informasi. Tujuan utama teks berita adalah menyampaikan informasi yang tepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta menarik dan mudah dipahami. Nah, berikut ada contoh teks berita. Judulnya itu Gempa Bumi Berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang Jawa Barat. Warga diminta waspada. Teras berita, gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang wilayah Jawa Barat pada Selasa pagi, 10 November. Membuat warga di beberapa kota panik dan berhamburan keluar rumah. Untuk selanjutnya ada tubuh berita, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKB melaporkan bahwa gempa terjadi sekitar pukul 08.15 WIB dengan pusat gempa berada di kedalaman 10 km sebelah barat daya Kabupaten Garut. Meskipun tergolong gempa dangkal, kekuatannya cukup besar dan terasa hingga beberapa kota besar seperti Bandung dan Tasikmalaya. Sejumlah warga di Carit, Bandung, dan sekitarnya mengaku merasakan guncangan selama beberapa detik. Banyak yang langsung keluar rumah karena khawatir gempa susulan terjadi. Beberapa bangunan di sekitar pusat gempa mengalami retakan ringan, meskipun tidak ada laporan mengenai kerusakan berat. Pihak BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meskipun demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa tetap diimbau untuk selalu waspada dan siap menghadapi kemungkinan gempa susulan. Selanjutnya yaitu bagian ekor berita. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan yang signifikan. Pemerintah daerah di wilayah terdampak kini bekerja sama dengan BPBD untuk mengumpulkan data lebih lanjut terkait dampak gempa tersebut dan memastikan keselamatan warga. BMKG juga terus memantau kondisi di wilayah tersebut untuk memberikan peringatan lebih lanjut jika diperlukan. Oke, selanjutnya kajian teori tentang Problem Based Learning atau PBL. Model Problem Based Learning atau PBL adalah salah satu metode pembelajaran efektif yang memanfaatkan situasi nyata sebagai latar belakang untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Karakteristik PBL meliputi fokus pada siswa sebagai pusat pembelajaran, penggunaan masalah nyata sebagai titik fokus, pembelajaran mandiri untuk mendapatkan informasi baru, kerja dalam kelompok kecil, dan peran guru sebagai fasilitator. Nah, sintaks PBL terdiri dari
orientasi terhadap masalah, pengorganisasian peserta didik, bimbingan dan dalam penyelidikan individu dan juga kelompok. Nah, prinsip PBL melibatkan masalah nyata sebagai alat pembelajaran, proses pembelajaran konstruktif, pentingnya metakognisi, peran guru sebagai pendukung, serta pengaruh konteks dan sosial dalam proses pembelajaran. Penerapan model dengan media majalah dinding pada siswa fase D kelas 7 dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi dalam menyusun teks berita yang terstruktur dan kaidah kebahasaan yang benar, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama dalam menghasilkan karya berita yang informatif dan menarik, serta mempersiapkan siswa menghadapi tantangan komunikasi tertulis nyata. Untuk selanjutnya yaitu kajian teori mengenai media majalah dinding. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan materi agar dapat diterima dengan tepat dan efisien oleh siswa. Media dalam pembelajaran menulis teks berita hendaknya dipilih berdasarkan kriteria seperti kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kemudahan akses, dukungan terhadap materi, kemampuan guru dalam pemanfaatnya, ketersediaan waktu, serta sesuai dengan perkembangan peserta didik. Majalah dinding merupakan contoh media pembelajaran yang efektif karena menggabungkan aspek visual dan kolaborasi langsung antar siswa, sehingga dapat mendorong kreativitas, keterlibatan aktif, berpikir kritis, dan kerjasama dalam menyusun teks berita. Dengan media ini, siswa dapat secara kolaboratif mengorganisasi dan menyajikan informasi, lalu mempresentasikan dengan mengevaluasi hasil karya secara komunikatif yang mendukung peningkatan literasi dan keterampilan menulis secara sistematis sesuai kaidah bahasa. Untuk selanjutnya yaitu mengenai desain pembelajaran inovatif. Nah, identitas pembelajaran, satuan pembelajarannya yaitu SMP, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Untuk fase atau kelasnya yaitu D kelas 7, untuk elemennya yaitu elemen menulis. Untuk CP-nya yaitu menulis gagasan, pandangan arahan, pesan pengalaman, dan atau imajinasi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, kreatif, menarik, dan atau indah. Untuk TP-nya, siswa mampu menyusun teks berita sesuai struktur dan kaidah kebahasaan secara kolaboratif, serta mempresentasikan dan mengevaluasi hasil karya di media majalah dinding. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit. Oke, untuk selanjutnya yaitu desain pembelajaran inovatif, kegiatan pendahuluan yang berdurasi 10 menit. Nah, dalam kegiatan pendahuluan tersebut, saat memulai pembelajaran, guru masuk kelas dengan menyapa siswa seperti, "Halo anak-anak," dan menanyakan kabar mereka, "Bagaimana kabarnya? Semangat gak hari ini?" Seperti itu, dan mengajak berdoa sebagai pembuka, melakukan presensi dan melaksanakan ice breaking singkat untuk mencairkan suasana serta meningkatkan konsentrasi siswa. Nah, setelah kondisi kelas kondusif, guru mengajak siswa menggali pengetahuan prasyarat terkait materi teks berita yang telah dipelajari sebelumnya sebagai dasar untuk membangun pengetahuan baru. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan menantang untuk memantik rasa ingin tahu siswa dan menyampaikan manfaat pembelajaran yang akan mereka jalani. Guru juga mendemonstrasikan contoh hasil majalah dinding sebelumnya sebagai media pengantar, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan yang meliputi kerja individu maupun kelompok serta observasi. Nah, untuk kegiatan inti yaitu yang berdurasi 60 menit, pertama,
Guru mengorientasikan peserta didik pada masalah nyata, yaitu kebutuhan membuat berita yang menarik dan informatif untuk media majalah dinding di sekolah. Tahap kedua, guru mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil agar mereka dapat berkolaborasi secara efektif dalam penulisan teks berita. Pada tahap ketiga, guru membimbing penyelidikan dan memfasilitasi diskusi kelompok serta memberikan contoh struktur teks berita dan kaidah kebahasaan yang relevan dan mendukung siswa dalam menemukan dan juga mengolah informasi yang diperlukan. Tahap keempat, siswa secara bersama-sama mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa teks berita yang kemudian disusun secara menarik di majalah dinding, sekaligus mempersiapkan presentasi hasil karya untuk kelas. Nah, pada tahap kelima, seluruh peserta didik bersama guru melakukan analisis serta evaluasi proses pemecahan masalah dan hasil karya melalui diskusi, refleksi, dan juga umpan balik konstruktif yang menitik beratkan pada aspek struktur, kaidah bahasa, dan juga kreativitas. Guru menguasai kelas dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selanjutnya, memotivasi siswa agar aktif dalam berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif sepanjang proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan media majalah dinding sebagai sumber belajar dan media pembelajaran memungkinkan siswa menghasilkan pesan yang menarik dan kreatif secara kolaboratif. Pelibatan aktif siswa diwujudkan melalui interaksi guru, siswa, dan media pembelajaran yang mendorong partisipasi, sikap terbuka, dan pengembangan hubungan interpersonal yang positif. Penggunaan bahasa tulis dan lisan dilakukan secara tepat dan benar sesuai kaidah kebahasaan, baik dalam proses pembuatan teks maupun saat presentasi hasil karya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan penutup yang berdurasi 10 menit. Dalam kegiatan ini, guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi dengan berdiskusi bersama mengenai proses dan hasil pembelajaran menulis teks berita menggunakan majalah dinding. Refleksi ini membantu siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar, pemahaman terhadap struktur teks dan kaidah kebahasaan, serta sikap kolaboratif yang terbentuk selama pembelajaran. Guru memberikan penguatan atas pencapaian kompetensi yang telah diraih siswa dan memberikan umpan balik konstruktif terhadap hasil karya mereka. Selanjutnya, guru memberikan tes lisan atau tulisan singkat guna untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi dan kemampuan mereka dalam menyusun teks berita secara benar dan menarik. Hasil karya siswa dikumpulkan sebagai bahan portofolio yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan dokumentasi pembelajaran. Nah, di akhir sesi, guru dapat memberikan arahan tidak lanjut berupa tugas pengembangan menulis teks berita di rumah atau persiapan materi lanjutan, sehingga pembelajaran dapat berkelanjutan dan siswa terus mengasah kemampuan menulis secara mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan penutup berfungsi sebagai penguatan, evaluasi, dan motivasi yang memperkokoh hasil pembelajaran serta kesiapan siswa menghadapi pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Untuk kesimpulannya, model pembelajaran yang menggunakan problem-based learning atau PBL dalam kombinasi dengan majalah dinding terbukti efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 7 fase D. Implementasi PBL memberikan pengalaman belajar yang dinamis, menantang, dan merangsang siswa untuk berpikir kritis dalam menyusun berita berdasarkan fakta dan juga struktur kebahasaan yang sesuai.
Penggunaan majalah dinding sebagai sarana kolaboratif tidak hanya melatih kreativitas dan kerjasama, tetapi juga meningkatkan semangat siswa untuk mempresentasikan dan mengevaluasi karya mereka secara terbuka dan juga komunikatif. Proses belajar yang dijalankan melalui problem-based learning atau PBL dan majalah dinding juga dapat membiasakan siswa untuk bekerja dalam tim, berperan aktif dalam diskusi, mengumpulkan data hingga menyajikan hasil karyanya di depan kelas. Dengan pendekatan ini, siswa menjadi lebih siap menghadapi tantangan dalam komunikasi tertulis di dunia akademis maupun dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menghasilkan tulisan yang faktual, terstruktur, serta menarik sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Nah, berikutnya ada saran. Yang pertama, guru dianjurkan untuk terus memperluas implementasi pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan mengadaptasi berbagai media kontekstual yang cocok dan dengan karakteristik siswa, seperti menggunakan majalah dinding, sehingga pengalaman menulis menjadi lebih berarti dan juga menyenangkan. Untuk yang kedua, yaitu sangat penting bagi guru untuk memberikan arahan yang mendalam selama seluruh proses belajar, terutama ketika siswa mengalami kendala dalam memahami struktur berita dan penggunaan bahasa yang tepat dan benar. Untuk yang ketiga, yaitu siswa sebaiknya diberikan banyak kesempatan untuk bekerja sama, menilai, serta mempresentasikan hasil kerja mereka secara terbuka untuk membangun rasa percaya diri, pemikiran kritis, dan kebiasaan literasi yang berkelanjutan. Untuk yang keempat, yaitu penerapan model PBL dan penggunaan majalah dinding ini bisa ditingkatkan untuk berbagai jenis teks lainnya atau mata pelajaran lain yang relevan, sehingga keterampilan literasi dan komunikasi siswa berkembang secara menyeluruh. Nah, evaluasi dan refleksi secara berkala harus dilakukan setelah setiap kegiatan agar pengajar dapat menyesuaikan strategi dengan kebutuhan serta perkembangan siswa secara efektif. Itu tadi 5 saran. Oke. Tadi merupakan pemaparan mengenai desain pembelajaran yang saya buat. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian hasil desain pembelajaran, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.